Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, teman-teman, hari ini aku pengen cerita nih sedikit. Ingat nggak yang di video sebelumnya itu kan aku cerita atau aku lagi liburan di tempat temanku namanya Asia di Sergei yang kemarin tuh kan. Jadi waktu kami sampai sana, kami kan kebiasaan kami, aku sama Nuzul, yang temanku yang kemarin tuh si Nuzul, ketika kami sampai rumah Asia tuh, hal yang pertama kali kami cari adalah tuh mie ayam, langganan kami gitu kan. Jadi ketika kami makan mie ayam tuh kan, jadi pertama tuh cuma kami 3 doang yang beli. Habis itu adalah 4 orang kakak-kakak. Dia bilang gini, lebay sih itu, selama nggak mau sebut nama ya, lebay sih itu si perempuan, baru dipukulin lakinya aja udah ngadu ke polisi, udah ngadu ke gugat cerai, udah buat di medsos begini begitu, lebay. Sedangkan kawanku aja dipukulin suaminya, dia malah buat story, tengok nih hasil karya ciptaan suamiku di mukaku. Aku selalu aja tuh kawanku, memang tuh si perempuan itu lebay begini bla 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 katanya gitu. Jadi kami tadinya lagi makan, kami berpikir kan, seorang wanita ngomong seperti itu gitu, apa mungkin memang hidup mereka tuh keras? Tapi nggak tahu lah ya. Gini loh, perempuan itu bahkan kalau seandainya dia tomboy sekalipun, kalau dia ada seorang laki-laki yang keras sama dia, pasti dia nggak suka. Pasti kayak gini loh, walaupun dia tomboy, keras atau apapun, ketika dia kepingin ketika ngomong sama dia itu kayak lembut ya, walaupun tingkatan lembutnya itu bagaimana gitu ya kan. Jadi kami kayak kaget, langsung dibilang lebay, udah bonyok gitu, lebay dibilang. Kalian lah coba komentar tuh di bawah, kira-kira kalau terjadi KDRT seperti itu, lalu ngadu ke orang tua, bahkan menggugat gitu, apakah itu termasuk hal yang wajar, lumrah, atau lebay? Karena jujur, yang bercakap nih, yang lagi ngomong nih, belum nikah, jadi minta sharing sama teman-teman semua nih. Tapi sih ya, kalau seandainya menurut Salama sendiri, ketika laki-laki sudah main tangan, apalagi suami gitu kan, si perempuan ini harus minta perlindungan ke sama siapa? Dari segi rohaninya mungkin dia bisa mengadu sama Rabbnya, sama Tuhannya gitu kan. Tapi ketika dia secara psikis, secara kejiwaan, secara jasmani, sedangkan seorang suaminya saja pun sudah keras dengan dia, lalu dia mau ngadu sama siapa? Fungsi suami selain mencari nafkah istri ya, kalau menurut Salama sendiri gitu kan. Karena ada pun beberapa kawan ketika pulang dari makan mie ayam semalam tuh kan, si Nuzul sama saya juga bilang gini, lebay. Jadi kayak, masa dipukulin lebay sih kak? Mereka manggil aku kakak. Jadi apa komen kakak tentang itu gitu kan? Jadi Salama ungkapin aja di sini gitu. Itu tadi, kalau seandainya suaminya sudah main kekerasan, jadi si istri ini harus minta perlindungan sama siapa? Karena gini loh guys, jujur nih ya, ketika contoh nih si perempuan itu dikerasin gitu kan, dia ngadu sama pihak keluarga dia, pasti keluarganya marah. Kenapa? Perempuan itu dididik, dibesarkan dengan kasih sayang, tiba-tiba diserahkan oleh ayahnya, oleh orang tuanya kepada laki-laki yang baru dikenalnya, yaitu menjadi suaminya gitu kan. Lalu anak itu dikembalikan dalam keadaan yang lebam gitu. Pasti dari segi seorang orang tua gitu kan, pasti tidak terima gitu. Nah, kalaupun mengadu ke pihak prianya gitu kan, kadang sih aku tuh sering tuh dengar ayahku bilang gini, kalau kalian di rumah tangga bertengkar, perempuan jangan ngadu ke orang tuamu, tapi ngadu ke mama mertuamu. Supaya apa? Kalau seandainya
macam aku nih, aku ngadu ke orang tua aku, pasti langsung kayak orang tuaku langsung meledak, hah, anakku dikerasin gini bla 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 bla, pasti jadi makin isu. Tapi kalau seandainya contoh aku ngadu ke orang mertuaku gitu kan, jadi kan ibaratkan mamanya yang menegur dia dan si anak itu lebih apa ya, lebih bijak menanggapi, dan itu pun kalau punya mertua yang bijak sih kalau menurut aku. Nah tapi tetap aja laki-laki tuh nggak bisa keras. Maksudnya gini loh, dia itu seorang perempuan itu dididik sama orang tuanya dengan lembut, dengan kasih sayang gitu kan, lalu kau nikahi dia gitu kan, menikahlah kau dengan dia dan kau kerasin, oh nggak bisa. Kenapa? Seorang ketika kita menikah, ya kan, ketika kita menikah, ketika selesai ijab kabul, itu pasti ada yang si pria ini mengatakan ikrar janjinya bahwasanya bukan hanya memenuhi nafkah lahirnya, tapi nafkah batinnya juga gitu kan. Kalau kan ada tuh ketika siap nikah, apabila aku tidak menafkahi istriku lamanya 3 bulan entah berapa itu kan, atau melakukan kekerasan lalu dia tidak merasa senang dan mengadukan aku ke pengadilan, maka pengadilan menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak itu kan gitu. Nah kenapa gitu, kayak gini loh, itu tadi kalau seandainya laki-laki keras nggak bisa, nggak gimana ya, aku bingung ngomong nggak bisa lah pokoknya. Karena kalau seandainya laki-laki keras, ibaratkan apa guna kami yang perempuan nikah itu apa? Kami kan mencari perlindungan gitu kan, dari segi kayak kebutuhan jasmani, rohani, dan kami juga butuh perlindungan, itu tadi kebutuhannya. Nah kalau laki-lakinya seperti itu, kalau menurutku sih, kalau seandainya marah, apalagi nih, banyak manusia sekarang itu dia udah salah, tapi tidak mau mengakui kesalahannya, malah dia yang marah, itu salah, itu nggak bisa kayak gitu nih. Bahkan ya, kalian kenal nggak Umar bin Khattab? Nah Umar bin Khattab yang paling ditakuti oleh musuh-musuhnya, yang ketika musuhnya mendengar namanya aja udah gentar, ketika dia berhadapan sama istrinya dia lemah lembut loh, setingkat Umar bin Khattab yang musuhnya aja gentar lihat dia gitu loh. Lagian gini loh guys, yang untuk kalian yang laki-laki gitu, pernah nggak sih kalian berpikir, kalian ngambil seorang wanita, kalian nikahi, yang dimana dia dengan ikhlas ikut kalian, mungkin dari kehidupannya yang mewah, rupanya dia menikah sama kalian, jadi kehidupannya pas-pasan, tapi dia tidak pernah mengungkit apapun, dia tidak pernah menuntut apapun. Habis itu yang kedua, dia dengan ikhlas, sukarela mengurus kalian, bahkan memberikan kalian keturunan gitu kan. Masa sih sanggup kalian kerasin orang yang udah begitu besar jasanya gitu dalam hidup kalian? Masa kalian tetap mau kerasin orang seperti itu? Nah gini aja lah, aku diajarin gitu sama orang tua aku gini, sebelum kau melukain orang, coba kau bayangin ketika orang yang mau kelukain itu adalah kau, bagaimana perasaan? Sedih nggak? Sakit nggak? Apalagi dia seorang wanita. Sekuat apapun wanita itu, pasti tenaganya lebih dari segi fisik ya, mungkin lebih rentan gitu loh, lebih kuatan pria. Jadi itu kalau bisa, kalau kalian, makanya yang wanita juga menikah itu bukan karena ikuti zaman, menikah itu bukan karena ikuti tren, menikah itu bukan kayak baik deh apa yang gini langsung oke nikah, dilamar langsung nikah gitu. Enggak, dalam Islam pun tidak secepat itu. Ada namanya ta'aruf, sekian bulan, kayak kenalkan dulu bagaimana, lihat ininya gitu. Carilah laki-laki yang bisa membimbing kalian, bukan hanya di dunia. Kalau kalian nih, untuk yang perempuan, coba kalian, kalau kalian mau melihat
seorang pria itu pantas tidak dijadikan imam, bukan dari segi hartanya. Tapi coba tanya sama dia, contoh ini mau sholat zuhur gitu kan, tanya, tadi kamu contoh udah sholat zuhur gitu, tanya tadi kamu sholatnya jam berapa, terus sholat subuhnya tadi jam berapa, sholatnya di mana. Ketika sholatnya aja pun dia masih sering bolong, sering meninggalkan sholatnya gitu kan, itu sih masih dipertanyakan kalau menurut aku ya. Gak perlu harta, perlu, tapi ketika seseorang yang imannya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, pasti kayak harta itu datang. Tapi dia punya harta sekalipun, seorang miliarder sekalipun, tapi kalau dia tidak pandai menyanjung istrinya, tidak pandai sopan kepada mertuanya, tidak ingat kepada Tuhannya, yakinlah sampai kapanpun nggak bisa. Ibaratkan kalian berjalan mau ke akhirat nih, berjalan kalian hanya dengan satu kaki, bisa terpapah gitu. Jadi kalau menikah bukan hanya kira-kira kira-kira cocok, nampak kalau orang Medannya, kira-kira cocok langsung nikah, nggak bisa gitu. Kita harus tahu dulu luar dalam orangnya gimana, supaya apa, menikah sekali seumur hidup gitu. Nah, untuk nih kembali ke pertanyaan Salamah tadi nih, menurut kalian nih yang sudah berumah tangga, emang biasa ya kalau seandainya suami marah gitu, melakukan kekerasan gitu, contoh kayak ngelempar barang atau apa, itu biasa ya? Komen deh bawah ini, tambah pelajaran juga untuk Salamah gitu. Terima kasih bincang-bincangnya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.